Nah, bagi yang belum tahu apa sih plasenta previa itu, di sini aku mau dijelasin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget ya Mam, kali ini aku bisa hadir lagi di hadapan kalian. Tentunya aku akan berbagi dan share tentang pengalaman aku selama masa kehamilan. Sesuai judulnya, di video kali ini aku mau membahas tentang plasenta previa. Nah, bagi yang belum tahu apa sih plasenta previa itu, di sini aku mau dijelasin plasenta previa itu adalah kondisi di mana letak plasenta yang seharusnya di trimester kedua sampai akhir trimester ketiga itu bergeser ke atas, tetapi si plasenta ini tidak bergeser sehingga dia posisinya tetap berada di bawah. Pada awal kehamilan memang itu wajar dan emang posisinya di bawah ya. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring berkembangnya si janin ini, biasanya si plasenta ini akan bergeser. Jadi plasenta previa itu yaitu letak plasenta yang berada di bawah atau di jalur lahir ya. Terus apa sih gejalanya? Gejala yang pada umumnya itu biasanya berupa pendarahan hebat maupun pendarahan ringan. Tapi alhamdulillah plasenta previa yang aku alami tidak menimbulkan pendarahan. Jadi kalian yang sudah divonis plasenta previa, aku harap kalian tetap tenang dan kalian tetap menjaga kesehatan, karena plasenta previa itu tidak semuanya mengalami pendarahan. Seperti yang aku alami, aku tidak mengalami pendarahan sama sekali, tapi setelah di USG baru ketahuan bahwa kandungan aku ini plasenta previa atau letak plasentanya itu di bawah. Terus penyebabnya apa aja sih gitu yang menyebabkan si plasenta previa ini? Penyebabnya apa sih? Penyebab plasenta previa pada umumnya belum diketahui apa penyebabnya. Akan tetapi banyak dugaan-dugaan yang mengarah atau diduga penyebab dari plasenta previa ini. Di antaranya usia si ibu yang sudah mencapai 35 tahun atau lebih. Kedua, merokok. Ketiga, bentuk rahim yang tidak normal. Yang keempat, riwayat kehamilan sebelumnya. Misalkan kalian di kehamilan pertama kalian pernah mengalami plasenta previa, nah ada kemungkinan untuk kehamilan yang kedua bisa terjadi gitu. Itu kan baru dugaan ya teman-teman. Nah, untuk yang kelima, dikarenakan si janin itu ada kemungkinan sungsang atau lintang ya teman-teman. Yang keenam, adanya kehamilan kembar. Kemudian yang ketujuh, pernah keguguran. Yang kedelapan, pernah operasi rahim seperti pengangkatan miom, kista, atau operasi yang lainnya. Nah, herannya yang aku alami, di antara dugaan-dugaan penyebab itu, aku tidak masuk ke dalam dugaan-dugaan tersebut. Tetapi pada kenyataannya memang aku mengalami plasenta previa. Terus kalau misalkan sudah divonis plasenta previa, apa sih yang harus
pengobatan atau langkah apa saja yang selanjutnya yang harus kita ambil gitu. Nah, ketika itu aku disarankan untuk banyak berbaring, kemudian menghindari olahraga, dan yang ketiga yang paling penting adalah menghindari untuk tidak dianjurkan berhubungan intim. Itu sih yang terpenting. Alhamdulillah nyampe kelahiran aku 9 bulan. Alhamdulillahnya si plasenta previa ini tidak bergeser juga. Jadi mau tidak mau keputusan yang harus diambil adalah operasi sesar. Nggak apa-apa juga sih teman-teman, yang penting ibu dan bayinya sehat ya. Karena kita kan cuman manusia dan dokter hanya perantara, dan alat si USG-nya itu kan sudah menunjukkan bahwa kita mengidap plasenta previa. Ketika dokter menganjurkan harus operasi sesar, ya udah kita ikutin aja yang terbaik. Karena ketika itu apabila saya tidak mengikuti dokter, ada kecemasan karena sebelumnya saya sudah menemui teman yang mempunyai kasus yang sama, yaitu plasenta previa juga, dan kehamilannya cuman sampai umur bulan ke-6 ya. Dia tidak kuat rahimnya dan anaknya kehabisan oksigen, akhirnya si bayinya harus dikeluarkan ya. Ya begitulah takdir Tuhan ya, kita kan nggak tahu. Jadi apapun yang dianjurkan dokter, bila itu yang terbaik ya kita ikutin aja. Jangan kita mau lahiran normal, mentang-mentang kita nggak pendarahan atau apalah, kita ngerasa sehat kita maksain, sementara yang harus diprioritaskan itu kan kesehatan si ibu dan si bayinya gitu. Nah terus si plasenta previa ini juga bisa menyebabkan komplikasi untuk si ibu dan si anak. Apa sih komplikasi yang bisa terjadi untuk si ibu? Diantaranya yaitu shock itu mungkin jangankan buat ibu yang mengalami pendarahan gitu, buat ibu yang selama seperti saya nih yang ngerasa sehat-sehat aja tidak mengalami pendarahan, shock pasti ada ya. Tapi kita tetap harus tenang, kita lakukan aja apa yang disarankan dokter, dan sebisa mungkin kita menghindari stres lah, kita alihkan aja ke hal-hal yang positif gitu, apa ngaji atau apa gitu. Kemudian penggumpalan darah itu jelas bisa saja terjadi ya, karena kita itu kan disarankan untuk tiduran, istirahat gitu. Jadi si darah itu kan tidak badan kita itu kan tidak bekerja ya, jadi penggumpalan darah itu bisa sangat terjadi. Kemudian untuk komplikasi pada anak, diantaranya kelahiran prematur, jelas itu ya. Kelahiran prematur bisa terjadi bila ibunya terus-terusan gitu ya pendarahan, terus si kandungan si janinnya itu lama-lama makin melemah, ya mau nggak mau akhirnya harus dikeluarkan sejak dini itu. Kalau bahasa dokternya itu ya kelahiran prematur itu. Yang kedua, asfiksia janin. Asfiksia janin itu kehabisan oksigen di dalam rahim ya. Jadi si bayi tidak bisa bertahan lama karena kehabisan oksigen dan akhirnya harus meninggal, harus dikeluarkan. Seperti pengalaman teman saya yang saya ceritakan tadi, ya seperti itu. Bahkan lebih parah ya teman-teman, dia itu mengalami pendarahan sejak awal kehamilan, mungkin sampai dari 4 bulan ya, dari 4 bulan sampai dia bertahan sampai 6 bulan. Itu benar-benar dia nggak bisa bangun sama sekali,
even dia geser pun itu dia bisa pendarahan hebat gitu. Jadi ya itu rahasia ilahi ya. Rahasia ilahi, kita gak pernah tahu kita mau dilahirkan seperti apa, kita mau melahirkan seperti apa. Buktinya ketika saya tanya gitu sama dokter, lah kok dok, saya merasa sehat-sehat aja, kondisi kehamilan saya selama ini sehat-sehat aja, tidak ada yang dirasa, terus kok saya bisa sih mengalami placenta previa, penyebabnya apa, kata. Terus ya itu yang saya sebutin tadi, penyebabnya itu ya nggak masuk dalam kriteria saya gitu, cuman ya kenyataannya emang seperti itu. Akhirnya ya mau nggak mau saya memutuskan untuk operasi sesar gitu teman-teman. Buat yang belum tahu nih, banyak yang nanya kenapa kok Tanti sesar sih, ya gitu ceritanya. Mungkin segitu aja ya sharing dari aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tekan tombol loncengnya supaya aku lebih semangat buat bikin video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share ya ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat buat yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.